Oke teman-teman, Shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi, dalam segmen ini kita akan sama-sama menanggapi satu video, dan karena itu seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama simak terlebih dahulu dalam cuplikan video berikut. Bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah, Pak, disyaratkan musik itu. Yang dibolehkan dalam Islam rebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak pakai gitar. Itu permainan syaitan. Coba Bapak dengar musik itu. Maaf, Gus Dur saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya, Pak. Nah teman-teman, itulah pernyataan beliau, dan bagi saya secara pribadi, kalau dia menganggap musik itu haram ataupun halal dalam keyakinannya beragama, yaitu sah-sah saja, biarlah itu menjadi urusan beliau dalam ia beragama. Nah karena itu dalam bagian ini kan beliau berbicara terkait dengan iman Kristen, dan karena itu teman-teman, mari kita bahas sama-sama. Tetapi dalam segmen ini saya batasi, saya tidak fokus membahas terkait dengan sejarah perkembangan musik gerejawi ini, misalnya saja yang dimulai dari abad pertengahan sampai sekarang ini. Namun saya fokus mengajak kita mari melihat apa kata Alkitab terkait dengan keberadaan musik dalam kegiatan peribadatan kita. Di dalam Perjanjian Lama sebenarnya banyak ayat dan juga dalam Perjanjian Baru, tetapi mari kita lihat khusus dalam kitab Mazmur pasal 81, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Nah ini dia. Mazmur pasal 81 ayatnya yang kedua, begini firman Tuhan, "Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus." Itu satu ayat teman-teman. Kemudian di dalam Mazmur pasal 149 ayatnya yang ketiga, "Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi." Nah memang nanti akan ada pertanyaan, loh di sini kan yang ada rebana dan kecapi, tidak ada gitar, tidak ada alat musik yang lain. Nah yang mesti diingat bahwa kenapa Alkitab menggunakan istilah rebana dan kecapi, karena memang alat musik yang cukup populer pada masa itu ya rebana dan kecapi. Kalau misalnya pada masa itu sudah ada gitar, ya pastinya gitar juga akan disertakan di dalamnya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah poin yang ditekankan oleh Alkitab bukan tentang alat-alat musik ini, tetapi tentang bunyi yang dihasilkan dari alat-alat musik ini, rebana dan kecapi, yang mana bunyinya dihasilkan dan kemudian itu dipergunakan dalam rangka memuji Tuhan. Nah karena itu teman-teman, mari lagi kita lihat di dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ke-6. Mungkin teman-teman sudah hafal ayat ini ya. Begini firman Tuhan, "Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya." Jadi teman-teman, kita menemukan bahwa kegiatan peribadatan umat Kristen dan di dalamnya ada musik, itu bukan semata-mata karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Munzir Situmorang, entah bagaimana dia memperoleh referensi seperti itu, tetapi apapun kata orang di luar sana, kita mesti kembali pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekalipun ya dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita tidak menemukan bahwa ada ayat yang menyebutkan gitar, ada ayat yang menyebutkan drum dan segala macamnya. Memang tidak, tapi bukan alatnya yang ditekankan di sini, tetapi bunyi yang dihasilkan dari alat-alat itu untuk mempermuliakan Tuhan.
Jadi esensinya di situ, makanya di gereja-gereja sekarang ada yang dalamnya tuh full band, ada pemain ada pemain piano, ada pemain gitar, dan segala macamnya. Jadi itu hal yang biasa dan dibenarkan oleh Alkitab selama itu berlangsung dalam rangka mempermuliakan Tuhan, bukan dalam rangka mewujudkan keinginan semata-mata agar bisa senang-senang dalam kegiatan peribadatan. Nah, ini yang memang mesti kita perhatikan juga, jangan sampai ketika alat musik itu di gereja sudah lengkap, maka orientasi utama kita harus tetap fokus, jangan sampai salah orientasi. Jangan sampai musik-musik yang kita mainkan atau alat-alat musik yang kita gunakan dalam kegiatan peribadatan itu, jangan sampai itu kita lakukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Jangan sampai itu kita pergunakan untuk mewujudkan keinginan kita semata-mata untuk senang-senang dalam kegiatan peribadatan. Semuanya harus difokuskan pada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini memang mesti kita selalu ingat dan selalu pahami, musik ini harus dipakai untuk mempermuliakan Tuhan karena itu berlangsung dalam kegiatan peribadatan. Beda lagi kalau misalnya sudah hidup di luar gereja, misalnya nyanyikan lagu-lagu yang pada dasarnya bukan lagu-lagu rohani. Bagi saya secara pribadi, kalau orang Kristen menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu rohani Kristen, ya boleh-boleh saja selama lagu itu ya setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri dan nuansanya itu baik, bukan sesuatu yang kemudian mengucapkan kata-kata yang serampangan. Selama lagu itu baik adanya, ya silakan saja, sekalipun itu bukan lagu rohani Kristen. Ya, jadi teman-teman sangat jelas ya, kalau misalnya ada orang di luar sana yang berkata bahwa musik itu haram, musik itu halal dan segala macamnya, ya biarlah itu menjadi iman mereka, biarlah itu menjadi keyakinan mereka dalam mereka beragama. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan Alkitab, musik itu diperkenankan oleh Allah sendiri dalam rangka mempermuliakan namanya. Dan pertanyaannya sebenarnya, mengapa Allah mengizinkan musik? Ya, ini kan kedaulatannya Tuhan ya. Dan juga sekaligus sebagai kebaikannya kepada umat manusia agar kita bisa lebih bersemangat dalam memuji Dia. Jadi kita ada dorongan, kita harus bergembira dalam kegiatan peribadatan memuji Tuhan. Dan artinya ini salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan juga kepada kita. Ini dengan adanya musik kan kita bisa kita bisa mendapatkan dorongan untuk berekspresi dalam memuji Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya musik ini ada banyak manfaatnya. Dan kalau misalnya saja teman-teman, kalau kita nyanyi tanpa musik itu kan kurang enak juga. Dengan adanya musik, ada yang ngiringi, ya itu lebih enak kita nyanyinya, lebih bisa menghayati, ya. Tapi sekali lagi semuanya harus diorientasikan pada apa yang Tuhan kehendaki, bukan pada apa yang kita mau. Karena itulah lagu-lagu rohani Kristen itu kan dalam kegiatan peribadatannya tidak boleh sembarangan dibuat, harus ada perjalanan atau pengalaman spiritualnya dan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus berbasiskan pada pernyataan Alkitab. Karena itu kan tidak semua orang bisa menuliskan lagu rohani. Itu ya teman-teman. Jadi saya pikir ini sudah sangat jelas. Dan tadi kan beliau, Pak Ustadz Munzir Situmorang ini mengatakan, sekarang nih umat Islam ikut-ikutan umat Kristen. Nah, ya saya pikir itu sebuah pengakuan ya. Saya pikir itu sebuah pengakuan dari beliau bahwa umat Islam, katanya, ini Pak Ustadz Munzir Situmorang yang sampaikan, umat Islam sekarang ikut-ikutan dengan yang Kristiani, yang Kristen mengenai musik. Nanti ada yang bilang hanya musik Islami. Lalu tadi kan dikatakan, sejak kapan musik mualaf katanya. Nah, tetapi biarlah itu menjadi urusannya dalam beragama dan biar itu dijawab oleh mereka-mereka yang seagama. Tapi karena beliau berbicara terkait dengan iman kita, maka patutlah kita memberikan penjelasan terkait dengan musik ini. Jadi sekian ya teman-teman, saya pikir ini sudah sangat jelas dan semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi salah satu dasar argumentasi mengapa musik ada dalam kegiatan peribadatan umat Kristen. Jadi sekian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.